Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku, Radila Deviati. Di video kali ini kakak akan bahas soal mengenai tes potensial skolatik atau TPS. Nah, jadi bagi kalian yang masih pejuang UTBK, yang masih semangatnya sampai sekarang, dan jangan sampai kendor ya, kalian harus semangat menuju tanggal akan kalian tempuh seperti itu ya. Dan sebelum menonton video ini, seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Semoga kalian memberikan manfaat untuk lebih banyak orang lagi. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. 5 orang siswa, Roni, Riri, Dita, Sisil, dan Hani pergi ke kantin hendak membeli es krim. Hanya tersedia 3 es krim untuk setiap varian rasa, yaitu mangga, sirsa, strawberry, jambu, nanas, dan alpukat. Roni menyukai rasa mangga, strawberry, dan jambu. Riri menyukai rasa sirsa, jambu, dan alpukat. Sementara itu, Dita tidak menyukai rasa mangga, strawberry, dan alpukat. Sisil dan Hani sama-sama menyukai rasa mangga. Selain mangga, Hani juga menyukai jambu dan nanas, sedangkan Sisil menyukai stroberi dan alpukat. Salah satu dari 5 orang tersebut harus mengalah dalam memilih es krim rasa titik-titik. Jadi di sini supaya gampangnya kakak udah bikin tabelnya, di mana ada mangga, sirsa, stroberi, jambu, nanas, dan alpukat. Dan nama orang siswanya ada Roni, Riri, Rita, Sisil, dan Hani. Oke adik-adik, untuk soal penalaran analitik ini, cara mudahnya atau trik mudahnya kalian bisa menjawab soalnya dengan membuat tabel atau kalian terjemahkan dari kata-kata soal ke dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk lain. Nah, di sini kakak udah bikin tabelnya. Oke, kita lanjutkan ke soalnya. Di sini kita baca dulu, Roni menyukai rasa mangga, stroberi, dan jambu. Jadi kita checklist mangga, stroberi, dan jambu untuk si Roni. Lanjut, Riri menyukai rasa sirsa, jambu, dan alpukat. Checklist juga sirsa, jambu, dan alpukat. Sementara Dita tidak menyukai rasa mangga, stroberi, dan alpukat. Berarti si Dita dia hanya menyukai sirsa, jambu, dan nanas, seperti itu. Lalu Sisil dan Hani sama-sama menyukai rasa mangga. Berarti kita checklist juga mangganya. Selain mangga, Hani juga menyukai jambu dan nanas. Berarti Hani kita checklist jambu dan nanas. Sedangkan Sisil menyukai stroberi dan alpukat. Oke, berarti salah satu dari 5 orang tersebut yang harus mengalah dalam memilih es krim adalah rasa apa, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, dalam mangga itu kan ada 3 orang, berarti tidak mungkin ada yang mengalah karena udah 3 orang yang memilih mangga. Sirsa juga ada 2 orang, berarti tidak ada juga yang mengalah, baik itu strawberry. Nah, tetapi jambu itu ada 4 orang, sementara yang dipilih tuh hanya 3 varian rasa. Berarti ada 1 orang yang harus mengalah, kayak gitu. Jadi es krim rasa apa yang harus mengalah mereka itu adalah es krim rasa jambu, seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah option B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 8 orang A, B, C, D, E, F, G, dan H sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 pasang kursi yang saling berhadapan. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. C duduk berseberangan dengan A dan F. D duduk di ujung meja tepat berhadapan dengan E. H duduk tepat di sebelah B. Jika G dan H tepat berhadapan, yang duduk di sebelah D adalah. Oke, di sini kakak udah bikin dalam bentuk gambar di mana ada persegi panjang dan 4 pasang kursi yang saling berhadapan.
Oke, untuk yang pertama kita analisis adalah E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Berarti kita anggap aja E dan G saling ujung sama ujung ya, berarti E sama G di ujung. Kita lanjutkan, C duduk berseberangan dengan A dan F. Artinya di sini kita belum bisa memastikannya karena C kita nggak tahu posisinya ya. Kita lanjutkan dulu. Kita baca soal selanjutnya. D duduk di ujung meja, berarti tepat berhadapan dengan E. Berarti bisa kita tulis D berseberangan dengan E. Oke, kita lanjutkan soalnya. H duduk tepat di sebelah B. Oke, berarti kita nggak bisa pastikan H-nya di mana. Jadi kita teruskan dengan membaca soal. Jika G dan H tepat berhadapan, yang duduk di sebelah D adalah, berarti kan tadi kita udah menuliskan G ya, berarti H-nya tepat berhadapan dengan G. Kita lanjutkan, berarti yang tadi bisa kita cek H duduk tepat di sebelah B. Jadi berarti di sebelah H adalah B. Jadi kita bisa melihat yang C duduk berseberangan dengan A dan F. Udah pasti C itu berada di paling bawah karena di depannya atau di seberangnya ada A dan F, karena ada dua kotak yang tersisa di depannya. Udah pasti C-nya yang di bawah, A atau F-nya di atas. Sehingga yang duduk di sebelah D adalah C. Jadi gampang ya adik-adik. Jadi kita bisa kita terjemahkan ke dalam bentuk gambar dulu untuk menjawab soal penalaran analitis seperti ini. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Di sini ada deret angka 20, 22, 23, 25, 32, 38. Terus kita harus mencari berapa angka selanjutnya dan 53 angka terakhir. Jadi kita analisis dulu kira-kira trik harus kita lakukan untuk melihat deret angka ini adalah kita harus bisa mengamati angkanya, kira-kira polanya seperti apa, kayak gitu. Oke ya, kalau kita lihat ini 22 ke 32 ini kayaknya ini ditambahkan dengan 10 ya. Lalu oke, berarti ini bisa juga kita lihat 32 ke kita tambahin juga dengan 10 biar kita tahu di sininya berapa. Kita misalkan aja dulu ya. Dan 20 ke 25 ini bisa kita lakukan dengan penambahan 5. Oke, berarti ini kan lompat 1, lompat 2, lompat 3. Berarti kalau lompat 3 di sininya adalah dengan penambahan 5 juga. Berarti ini tambahin 30 kayak gitu. Kenapa di sini tuh kakak tambahin 5 juga? Karena kita harus menyamain dengan yang di bawah. Ini kan tambah dengan 10 ya. Ini juga 10 kayak gitu. Nah, berarti untuk lompat selanjutnya kalau kita lihat 23 ini berarti ke 38 ini adalah dengan penambahan 15. Oke, berarti 25 ini ke arah ke sini, ke 53 adalah juga penambahan 15. Oke ya, berarti ini udah benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah 30 dengan 42. Jadi jawabannya adalah option A. Next soal selanjutnya ini merupakan deret huruf, ini mana hurufnya F, P, K, R, P, T, dan angka selanjutnya berapa, kayak gitu. Nah, kalau kita analisis P, F ke K, coba kita lihat dulu. F ke K itu kan ada angka apa dulu? F, G, H, I, J. Nah, berarti kan ini kan perbedaannya ada 4 huruf.
atau ya 4 huruf. Berarti K dengan P kita cobain K, L, M, N, O. Kayak gitu. Berarti kalau dari P ke sini P, Q, R, S, T. Berarti di sini U. Oke. Berarti sepertinya ini merupakan lompat 4. Oke, dan kalau kita lihat P ke R ini rentangnya apa? P, Q. Berarti Q ya. Q, R. R ke T, R, S, T. Berarti di sini adalah S. T, habis itu selebihnya U, dan di sini V. Jadi jawabannya U, V, merupakan optionnya adalah option D. Kayak gitu. Oke, next soal selanjutnya. Oke, kita geser dulu. Jadi kita cobain angka 4 ke 2 tadi kan pengurangan 2 ke min 2 dengan pengurangan 4, berarti min 2 ke min 10 dengan pengurangan 6. Nah berarti min 1 ke min 1 itu adalah pengurangan 2, min 1 ke min 5 adalah pengurangan 4. Berarti ini pengurangan 6 karena di sini sama polanya. Berarti min 5 ke min 6 adalah min. Oke, diralat ya. Ini nih adalah min 8. Kayak kakak salah tulis. Berarti kalau di sininya min 8 berarti min 5 tambah min 8. Oke, kita perbaiki ya. Tadi kakak kurang fokus. Ini kan tadi min 8 ya. Berarti ini juga min 8. Berarti min 5 tambah min 8 adalah minus 13. Jadi jawaban yang benar di sini merupakan option C. Next soal selanjutnya, di sini udah ada angka deretnya. Jadi kita tinggal menganalisis kira-kira ini polanya seperti apa. Oke, kalau kita lihat ini nih adalah sebenarnya 1 ke 4 ini sepertinya ditambahin dengan 3, 4 ke 7 juga ditambahin dengan 3. Berarti ini adalah lompat 2. 7 ke 10 juga ditambahin dengan 3. Otomatis ini juga ditambahin dengan 3 adalah jawabannya 16. Di sini 16. Oke ya, nah kita lihat juga pola yang di atas ini. Kalau ini lompatnya adalah lompat 2, berarti di sini juga lompat 2 juga. Ya, lompat 2 juga. Berarti ke 5 ke 4 ini adalah pengurangan 2 ya. 3 ke 1 juga pengurangan 2. 1 ke min 1 juga pengurangan 2. Oke, ini pengurangan 2. Ini juga pengurangan 2. Berarti min 3 dikurang dengan min 2 adalah min 5. Jadi jawabannya di sini adalah option D. Ya. Jadi jawabannya adalah option D. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan diulang-ulang lagi. Kalau kalian ingin ditanyakan, silahkan aja komen di kolom komentar. Thanks for watching, see you on my next video. Bye bye.